Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Bapak Ibu dosen Untak Surabaya. Jadi, dalam video ini saya akan jelaskan singkat saja terkait proses pengisian sistem laporan kinerja dosen, mulai dari TMT hingga 31 Desember 2022. Jadi, yang pertama dilakukan adalah Bapak Ibu, kalau ini nih yang saya lakukan, jadi saya mengumpulkan kinerja saya, kinerja dosen dalam satu folder per SK terakhir saya, SK lektor. Terus di sini saya sudah bagi menjadi 5 kinerja: pendidikan, pelaksanaan pendidikan, penelitian, pelaksanaan pengabdian, unsur penunjang. Untuk isinya, Bapak Ibu dosen bisa menelusuri ulang folder-folder LKD-nya, nanti disesuaikan dengan isiannya, apakah dia file tersebut kinerja pendidikan, penelitian, abdimas, atau penunjang. Di sini ini saya buat secara mandiri saja, folder-folder saya sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kayak di pendidikan itu ada 2 kinerja, hanya di sini saya kasih keterangan kosong karena memang saya tidak punya kinerja di 2 ini. Lalu di pendidikan, misal melaksanakan perkuliahan ini saya ada, ini saya kosongi saja karena saya tidak tertib administrasi, ya. Jadi membimbing seminar, membimbing tugas akhir itu saya tidak punya arsipnya, jadi tidak saya laporkan kinerja seperti itu dan seterusnya. Gitu. Lalu ini kita buka sistemnya, sistem PAK. Oke, sistem PAK. Jadi Bapak Ibu, monggo dibuka linknya pak-surabaya.com seperti itu. Ini masih loading. Nanti setelah membuka linknya akan tampil seperti ini. Monggo dimasukkan NIDN-nya sebagai username-nya, lalu password-nya tinggal di copy saja NIDN-nya ini. Kalau misalkan tidak bisa login, nanti bisa komunikasi dengan saya atau dengan Bu Yusrida BPM terkait login tidaknya. Oke, saya masukkan dulu password saya, lalu klik masuk. Seperti itu. Lalu di dashboard, di tampilan awal nanti ada isian, silahkan lengkapi biodata Anda. Nah, di sini monggo Bapak Ibu mengisi disesuaikan. Jadi misalkan nama, NIDN-nya, pangkatnya, TMT-nya, unit kerjanya, lalu NPP-nya, golongannya, lektor, jabatannya, angka kredit yang ditetapkan terakhir. Lalu kalau misalkan mau mengganti password bisa ketik di sini kalau ingin mengganti passwordnya. Kalau misalkan tidak ingin mengganti password tidak apa-apa. Yang penting nanti kalau mengganti password jangan lupa passwordnya jangan dilupakan karena di sini tidak ada fitur lupa password. Oke. Pangkat ini disesuaikan dengan impasing terakhir. Monggo dibuka file impasingnya dengan golongannya. TMT di sini TMT jabatan akademiknya. Jadi khusus pangkat dan golongan dilihat di impasingnya. Untuk TMT jabatan dan angka kreditnya ini bisa dilihat di SK jabatan terakhirnya. Seperti itu. Oke. Ini kalau misalkan saya contohkan, saya buka file saya mungkin. Saya buka file impasing saya. Di impasing itu sudah ada semua. Oke. Oke, ini contohnya. Ini kalau saya perbesar aja. Nah, sebenarnya bisa dilihat dari sini. Jadi, eh, kalau kita lihat di sini ada pangkat dan golongan. Pangkat dan golongan pakai SK impasing terakhir itu di sini, di bawah sini. Ini di penata golongan ruang 3C. Maka saya penata ruang 3C. Penata golongan 3C, ruang 3C.
Untuk jabatan dan angka kreditnya juga sama. Di sini kebetulan ada ini jabatan angka kredit dan TMT. Ini ada jabatan angka kredit dan TMT. Itu satu baris dalam dokumen impasing lektor 263,65 16 11 2020. Ini lektor 263,65 lalu 16 11 2020 unitnya dipilih lalu klik simpan seperti itu. Ada keterangan berhasil edit biodata seperti itu. Ini sementara nanti hilang. Nah, seperti itu. Berarti sudah berhasil edit biodata. Setelah berhasil edit biodata, maka silakan isi data kinerjanya. Data kinerjanya perlu saya tegaskan lagi itu adalah per TMT Java terakhir tadi yang di dashboard, lalu hingga 31 Desember 2022. Jadi kinerja yang dilakukan tahun 2023 tidak perlu dilaporkan. Masa pengisiannya sampai 10 April 2023. Karena 12 April Untak sudah harus mengumpulkan ke Aliti 7. Artinya 10 selesai, 11 kami rekap, lalu 12 kami unggah. Seperti itu. Nah, di sini ada pedoman operasional kinerja dosen yang dapat diunduh atau dilihat di sini. Sebenarnya ini bukan pedomannya, rangkuman pedoman. Jadi kami sudah rangkumkan isian yang perlu diisi beserta bukti-buktinya. Ini kalau saya buka, oke. Jadi ini ada bukti kinerjanya. Di sini ada kinerja pendidikan, pelaksanaan pendidikan, ada nomor 1, 2, 1 yang B 1 sampai 13, yang C 1 sampai 8, D 1 sampai 7, dan E 1 sampai 10. Ini angka-angka ini, nomor-nomor ini sudah saya sesuaikan dengan sistem yang ada, sistem di sini. Contoh di pendidikan, untuk mengisi pendidikan di sini saya kosong karena memang dari TMT saya tidak menaikkan status pendidikan saya. Jadi maksudnya bagi yang untuk mengisi nomor 1 ini adalah dua kategori dosen. Dosen yang pertama dosen tenaga pengajar yang ijazahnya belum digunakan dalam pengurusan jabatan akademik, jadi belum diakui angka kreditnya ijazahnya. Lalu yang sudah studi lanjut dan ijazahnya belum diakui angka kreditnya itu bisa dimasukkan di sini. Uraian kegiatan diisi dengan apa namanya? Contoh misalkan saya ini S2 Fisika ITS seperti itu. Kalau Bapak Ibu misalkan Doktor S3 Ilmu Ekonomi Untak Surabaya, monggo diisi seperti itu. Lalu dipilih semesternya, kemudian tahunnya, tahun lulusnya, lulus semesternya kapan, di sini dipilih apakah dokter atau magister, link buktinya, seperti itu. Ini saya kosongi, tidak untuk isiannya. Intinya begini, kalau misalkan satu baris ini terisi, disimpan, itu tersimpan. Kalau satu baris ini tidak, salah satu aja tidak terisi, maka tidak akan tersimpan. Seperti itu. Oke, ini tidak saya simpan, karena memang saya tidak punya kinerja di sini. Oke, lalu untuk pelaksanaan pendidikan, ini saya contohkan satu saja cara mengisinya. Oke, jadi ini saya sudah mengumpulkan kinerjanya. Di sini di pelaksanaan pendidikan, misal saya ini saya tarik saja ke sini. Oke, nah di sini saya genap, ini keliru ini. Keliru milih. Oh, foldernya saya buka salah. Seharusnya tidak di sini ya. Kinerja, oke. Pendidikan, setelah TMT itu saya 2019 2 genap. 19 genap. Di sini, ini saya buka dulu filenya. Nah, di sini genap 2019-2020 berarti 2019 karena tahun ajaran 2019 ini saya plus, kemudian saya genap 2019. Link buktinya, untuk link buktinya ini maka saya harus buka Google Drive. Saya harus buka Google Drive.
saya. Ini contohnya saya contohkan aja satu. Mana ini caranya? Ini balik. Nah, saya buka Google Drive dulu. Contoh saja ya. Ini saya ganti email. Ini emailnya Mbak saya soalnya. Oke, saya buka Drive. Nah, Google Drive ini saya yang ini berarti ya. Saya paste di Google Drive. Masih berputar internetnya. Oke, contoh kita buat folder misal folder kinerja, folder baru. Masih berputar-putar internetnya. Oke, agak lama. Oke, ini sudah keluar. Misal saya tulis kinerja setelah SK lektor. Ini saya buat sedang diproses. Kalau masalah yang seperti ini itu tergantung kecepatan internetnya Bapak Ibu sama kapasitas komputer atau laptopnya. Ini laptop saya agak sedikit eh, kurang sehat, jadi ya begini jadinya. Ini katanya sudah. Nah ini kinerja setelah eskalektor saya buka, kemudian saya buat folder baru lagi untuk pendidikan. Nah ini agak lemot padahal sudah saya klik tadi. Nah ini back unrespond, nggak respon katanya. Mungkin karena sambil direkam ini Bapak Ibu. Ini tidak terjadi apa-apa ini. Ini tadi, ini belum saya isi. Ini sambil lalu, mungkin sambil lalu ini nunggu ini saya ngajar fisika 2 sambil nunggu ini saya fisika 2 fisika 2 begini ya tadi. Ini kelas AB 2 SKS 4 SKS berarti kelas A dan B. Ini 4 karena 2 kelas. Lalu material teknik 2, ini material teknik 2. Material teknik 2, 2 SKS. Lalu matematika 2, 4 SKS ini karena ini satu kelas hanya 2 kali pertemuan. Matematika 2, 4 SKS. Terakhir itu metodologi penelitian 2 SKS. Metodologi penelitian. Metodologi. Iya. 2 SKS. Nah, jika Bapak Ibu mengajar lebih dari 12 SKS, monggo, tidak masalah. Yang jelas pengakuannya ini di sini 12 SKS seperti itu. Oke.
Jadi ini yang kinerja tadi yang mau diunggah. Ini saya harusnya saya buat folder tadi, folder baru, pendidikan ya, mengajar, melaksanakan pendidikan. Nanti Bapak Ibu monggo dibuat folder pendidikan, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan seterusnya, pengabdian, penunjang seperti itu. Oke, ini saya klik lagi, loading lagi. Ya beginilah, laptopnya kurang mendukung memang. Tapi yang jelas begini, genap 2019 karena itu TMT terakhir saya yang belum diakui. Lalu ada yang kelas paralel bisa langsung ditulis, dikumulatifkan, diisi. Intinya harus diisi satu baris ini sama mata kuliahnya, karena yang dihitung angka kreditnya berdasarkan mata kuliah. Ini tak klik ini. Oke, ini sudah. Ini saya tarik dokumennya biar terupload di Google Drive. Satu aja ini kan tadi kan 19. Saya tarik. Oke, sudah keluar lepas katanya. Kita lepas. Lalu biasanya ada, nah ini mengupload, proses upload. Oke, sudah. Ini tinggal diklik dulu. Mohon maaf, sekali lagi saya mohon maaf ini agak lemot. Namun ini nanti satu cara untuk umum. Jadi di sini bisa klik kanan atau bisa di sini dapatkan link atau klik kanan boleh. Ini saya klik di sini atau klik kanan aja yang umum. Klik kanan, kemudian dapatkan link, lalu dia berputar begini, memuat. Mana ini? Nah, di sini ini jangan dibatasi. Diklik siapa saja yang memiliki link seperti itu. Tinggal disalin linknya di sini. Salin. Oke, oke. Belum disalin. Tadi saya sudah klik salin. Nah, sudah. Nah, link disalin. Itu ada keterangan link disalin. Lalu saya lalu ke sistem ini di paste. Nah, berarti sudah HTTP drive itu ciri-cirinya. Lalu disimpan. Monggo diisi yang lain nggak apa-apa. Hanya kebetulan ini contoh saja. Lalu disimpan. Klik simpan, muter. Berhasil edit data pelaksanaan pendidikan. Ini bisa dicek di kesimpulan apakah sudah berhasil di set. Nah, ini 12 SKS totalnya. Sudah berhasil, sudah terhitung. Ciri-cirinya kalau sudah benar, ini kalau diklik buktinya, nah di sini dia masuk ke Google Drive-nya. Nah, langsung masuk ke dokumennya seperti ini. Berarti buktinya benar. Kalau buktinya masih masuk ke foldernya, itu keliru. Jadi langsung ke file bukti. Nah, ini seperti ini. Ini salah satu contohnya. Gitu Bapak Ibu. Oke, ini yang tadi, yang Google Drive yang saya buat. Mana ini? Putihan. Mungkin saya lanjutkan saja. Ini tadi kesimpulannya. Ini tadi saya sempat ngisi data penelitian soalnya. Lalu itu untuk pendidikan, monggo disesuaikan isian berikutnya. Berikutnya penelitian. Penelitian yang paling banyak diisi itu nomor 1C. Monggo kalau misalkan punya karya-karya yang lain, monggo disesuaikan. Yang jelas apa namanya, kinerjanya harus real. Kalau dalam harus klaimnya harus benar. Hati-hati di bagian penelitian karena kemungkinan besar nanti LLDT 7 akan mengkonfirmasi tentang data penelitian keabsahannya. Apakah betul linknya? Nah, ini yang perlu diperhatikan betul khusus kinerja penelitian. Link yang digunakan itu adalah link open access-nya. Contoh di sini ini hasil isian saya. Jadi bagian C
Saya bagian C biasanya, yang umum dosen-dosen yang banyak punyanya C biasanya. Ini judulnya, kemudian saya pengakuan terakhir itu kinerja yang bisa dilaporkan itu mulai genap 2019. Ini saya pilih genap 2019 tahunnya. Ini judul publikasi saya. Lalu peringkatnya Sinta 3, 4. Saya penulis pertama dari 6 penulis karena 2 dosen sama 4 mahasiswa penulisnya, makanya 6. Seperti itu. Lalu di sini ini HTTP-nya, HTTP link aslinya, jurnalnya, link jurnalnya. Seperti itu. Ini saya simpan. Lalu kita lihat kesimpulan. Kesimpulan ini di sini. Nah, ciri-ciri link yang benar, yang angka kreditnya itu bisa diakui itu adalah kalau kita klik bukti keterangan begini, oke, nanti dia masuk ke penerbitnya. Jadi contoh karya ilmiah saya itu diterbitkan di jurnal Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, dia langsung masuk ke sini. Itu baru benar. Di sini, nah ini tinggal tampilan full papernya. Ini tampilan full papernya. Ini loading. Ini hanya nggak tampil, ini loadingnya. Saya nggak tahu, saya coba refresh ulang. Siapa tahu tampil. Seingat saya ini tampil biasanya. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Tampilan full papernya. Jadi langsung dia ke penerbit jurnalnya. Itu baru benar. Nah, misalkan tidak langsung ke penerbit jurnalnya, ya sudah berarti salah pengisiannya. Seperti itu. Itu Bapak Ibu. Jadi ini kalau misalkan ingin tahu posisi abstraknya, ini tinggal dihapus saja ini yang ini. Masuk ke sini. Nah, tadi seperti ini. Ada link aktif open access-nya. Ini yang tadi. Kalau saya klik tadi balik ke yang tadi, balik ke yang ini. Jadi yang full PDF-nya. Ini ada loading. Nah, seperti ini. Dia tampil. Ditampil dalam bentuk full papernya. Jadi Bapak Ibu silakan klik full papernya, lalu di sini ini di Ctrl C atau di copy, lalu dipaste di isian data tadi, di isian penelitiannya. Tapi saya mempaste di sini. Akhirnya ketika diklik, dia langsung menuju ke sini. Karena yang di buktinya pakai link ini. Seperti itu Bapak Ibu. Khusus penelitian. Oke. Ini khusus penelitian. Monggo sisanya disesuaikan. Yang perlu diperhatikan betul, saya perlu tegaskan lagi, khusus data penelitian itu harus link aktif jurnalnya, link aktif karya ilmiahnya. Seperti itu. Monggo umumnya dosen-dosen Untak itu fokusnya di 1C, tinggal disesuaikan jenis karyanya. Gitu. Lanjut ke pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat umumnya yang paling banyak itu di nomor 3. Monggo di nomor 3 diisi judulnya, semesternya, tahunnya, kemudian tingkatnya dalam satu semester, kurang dari satu semester, internasional, nasional, lokal, insidental, lalu link di sini. Ini kalau kita fokus ke bukti kinerjanya, itu adalah laporan yang sah di sini. Okay. Ini laporannya diunggah seperti tadi saya mengunggah lembar surat tugas, laporannya diunggah di sana, kemudian diklik kanan, copy link, yang semuanya bisa melihat, dipaste di sini. Ini laporan kegiatan pengabdian yang sah. Yang sah itu maksudnya, ini saya kebetulan sudah merekap, saya contohkan saja laporan yang sah itu yang seperti apa. Pengabdian masyarakat. Ini tadi yang nomor 3 saya, penyuluhan COVID, misal ini yang tahun 2000 pembuatan komposter aja. Ini saya coba, saya buka pakai ini. Oke, nah laporan yang sah itu maksudnya di sini. Nah, di sini ada tanda tangan ketua, diketahui dekan, dan kenapa kok diketahui dekan? Karena yang mengelola dosen itu fakultas. Lalu yang menyetujui sahnya dokumen ini itu ketua LPPM, seperti itu. Jadi ada 3 tanda tangan, 2 stempel unit pengelola. Itu baru dikatakan kegiatan pengabdian masyarakat Bapak Ibu, dosen itu sah dan diakui angka kreditnya, seperti itu. Itu khusus pengabdian masyarakat. Ini tidak saya contohkan isinya, hampir sama dengan isian di
data pengajaran tadi. Hanya bedanya di data pengajaran menambahkan nama mata kuliahnya yang dihapus, seperti itu. Kalau ini cukup judulnya, tahunnya, nanti akan keluar di kesimpulan. Berikutnya, tentang penunjang. Tentang penunjang sama, yang perlu hati-hati di sini adalah biasanya Bapak Ibu dosen yang sering banyak mengisi itu di nomor 1, nomor 3, dan nomor 6. Nomor 1 ini kalau saya klik, ini contohnya uraian kegiatan ini jenis kepanitiaannya, karena ini suatu kepanitiaan. Di sini yang perlu hati-hati, karena di sini panitia pada perguruan tinggi, maka kepanitiaan itu ditandatangani oleh rektor, bukan dekan. Biasanya kepanitiaan itu SK, bukan surat tugas. SK rektor berarti, atau kalaupun surat tugas rektor ya monggo, kalau misalkan surat tugas dalam bentuk kepanitiaan. Nggak apa-apa, saya rasa nggak masalah sih. Yang penting yang tanda tangan, yang menugaskan atau SK-nya keluar dari tingkat perguruan tinggi. Nanti disesuaikan apakah sebagai ketua atau wakil atau anggota. Sama untuk linknya, surat tugasnya sama, nanti tinggal dipaste, di upload dulu di Google Drive, klik kanan, lalu copy link, paste di sini, seperti itu. Sama. Seperti itu semua. Oke, untuk yang nomor 6, berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah, ini sertifikatnya. Monggo disesuaikan. Kalau jadi peserta itu anggota, pemilih pilihannya, berarti anggota. Itu misalkan ada workshop, webinar, ikut seminar, atau ikut international conference, itu bisa dipakai di sini sertifikatnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Lalu bisa dicek di kesimpulan. Ini salah satu contohnya. Jadi saya ngeklaim 11 angka kredit untuk pendidikan, lalu data penelitian untuk dapatnya 12 angka kredit. Ini masih dalam satu semester, nggih. Belum, ini ada beberapa yang belum saya isi. Seperti itu. Apabila ada yang nggak bisa login atau ada error terkait sistem, monggo bisa komunikasi dengan saya atau langsung ke BPM, komunikasi dengan Bu Yusrida, atau komunikasi dengan GPM-nya. Nanti biar GPM-nya yang meneruskan ke BPM. Seperti itu. Lalu untuk apa saja yang perlu diisi, kalau misalnya ada yang kurang paham, itu bisa dengan saya terkait dokumen kinerjanya. Terkait sistemnya, itu bisa komunikasi dengan BPM. Seperti itu. Oke, demikian. Kalau sudah diisi semua, nanti bisa keluar seperti itu. Login lagi. Itu Bapak Ibu. Demikian dari saya. Semoga bisa membantu dalam proses pengisian kinerjanya dalam waktu yang singkat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Demikian dari saya.